Ilustrasi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Belanda illustratie yang memiliki arti suatu hiasan dengan gambar. Secara terminologi, ilustrasi merupakan suatu gambar yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk menjelaskan suatu kejadian. Menurut para ahli, Soedarso 1990 menyatakan bahwa ilustrasi adalah sebuah gambar yang melukiskan tujuan tertentu seperti contohnya pada cerpen. Menurut para ahli lainnya juga berpendapat bahwa ilustrasi adalah sebuah gambar yang berkaitan dengan seni rupa. Ilustrasi ini dapat menjelaskan tentang makna dari sebuah tulisan sehingga membantu pembaca untuk memahami makna dari tulisan tersebut. Rohidi, 1984. 211 Peran ilustrasi. Ilustrasi sebagai sebuah seni rupa yang memiliki peran atau tujuan dalam menyampaikan suatu maksud tertentu untuk menerangkan peristiwa. Adapun peran ilustrasi sebagai berikut. 1. Menarik perhatian pembaca. Ilustrasi dapat digunakan untuk memberi gambaran gaya sketsa, aliran sketsa. Kali ini Kak Irul menggambar sosok yang tak asing lagi. Sosok itu adalah Sujiwo Tejo, atau Dalang Sujiwo Tejo yang terkenal itu, teman-teman. Dia itu tokoh budaya Nusantara ya, budayawan, ya dalang, ya penyanyi. Ya pokoknya dia itu banyak berkecimpung di bidang budaya dan kesenian. Beliau punya pandangan yang unik, cantik, suka berseloroh tentang pewayangan, tentang kecantikan. Kali ini Kak Irul melukisnya dengan gaya drawing pensil A4 kombinasi dengan A atau B ya, B4 juga kalau nggak salah. Jadi pensilnya itu Kak Irul pakai bukan Conte ya, tapi pensil Staedtler yang mempunyai tingkatan kepekatan warna hitam hingga sampai huruf E. Nah ini yang paling gelap itu E8. Kalau coba pakai yang E8, tentu saja Kak Irul kombinasikan dengan beberapa pensil lain, terutama pensil 4B dan 6B. Juga Kak Irul pakai pensil mekanik juga, yang ini loh, yang kita tekan-tekan hingga keluar pensilnya itu loh. Pakai pentel ya, punyanya pentel, dengan isi pensilnya yang baik ya. Jadi sosok ini menarik karena berhasil di request oleh salah seorang subscriber yang mencintai beliau. Beliau berpesan bahwa Kak, bikinkan karya lukis drawing yang berada gambarku di sisinya. Maksudnya ya di sisi Sujiwo Tejo itu ada sosokku. Jadi gini, jadi dia menginginkan fotonya itu digandeng dengan fotonya Sujiwo Tejo, atau lukisan wajahnya bersama dengan Bapak Sujiwo Tejo. Jadi seolah-olah dia sedang camping bareng Pak Sujiwo Tejo. Mungkin karena saking ngefansnya ya, rekan-rekan, jadi dia pengen dilukis bareng Sujiwo Tejo. Ya barangkali suatu saat dia bisa ketemu dengan beliau langsung.
luar biasa kan? Siapa yang bisa menduga? Akan selalu ada kemungkinan itu, teman-teman. Seperti ya, saya juga dulu nggak sengaja ketemu beliau waktu ke Kediri, ketemu beliau dan bahkan ketemu Kirun yang pelawak itu, juga ketemu Butet Kartarjasa, Kartarharja apa Rajasa ya, pokoknya tokoh-tokoh yang ya populer di stasiun televisi gitu dan medsos. Jadi rekan-rekan, kita bahas ke teknik gambarnya ya. Ini Khairul pakai banyak goresan-goresan pensil sebagai sketsa untuk mempertegas bahwa ini adalah drawing, jadi bukan painting. Harus dibedakan ya adik-adik. Kalau drawing itu kita harus banyak-banyak menggores, jadi banyak goresan dan minim sekali penggunaan bidang atau bahkan tanpa bidang ya. Tidak ada bidang-bidang seperti kalau kita membuat sapuan dari kuas itu banyak bidang. Nah di sini tuh kalau drawing itu tidak ada bidang-bidang warna itu, melainkan hanya goresan yang diulang-ulang sebanyak-banyaknya hingga membentuk citraan visual gambar. Nah kira-kira begitu ya adik-adik, teman-teman. Itu backgroundnya itu Khairul coba dengan konsep lain ya. Jadi tokoh utamanya menggunakan pensil hitam putih, dan backgroundnya itu teman-teman itu berwarna. Ada gunung juga berwarna. Iya, kita pakai warna nggak hitam putih. Jadi ada biru, ada hijau, rumput gitu. Kita pakai pensil warna. Jadi selain penggunaan pensil mekanik dan pensil Staedtler E8, E6, E4, E2 mekanik, kita gunakan semua pensilnya. Dan menariknya, ini Khairul tidak puas hanya dengan pensil, itu Khairul campur cat air adik-adik. Jadi biar apa ya, biar punya kesan tersendiri. Jadi ada nuansa yang tidak mainstream. Jadi biasanya sketsa drawing itu pakai pensil saja hitam putih. Ini Khairul memilih ada warnanya, walaupun itu hanya nampak di backgroundnya ini seolah-olah bicara lain selain tokoh yang digambar sebagai hitam putih, karena hitam putih itu sesuai dengan permintaan subscribernya, dari sesuai dengan permintaan si pemesan gambar ini. Ya udah, Khairul turuti. Yang penting beliaunya suka, senang menerima karya ini, walaupun tidak benar-benar sempurna ya. Kalau pengen sempurna itu ya kita pakai fotografi ya, kita potret foto kita, lalu kita cetak dengan printer hingga hasilnya sempurna. Tiada gading yang tak retak. Tentu saja akan ada kekurangan, walaupun gambar itu kita peroleh dengan kamera canggih dan printer yang top. Tapi yang namanya seni itu tidak hanya menampilkan keindahan,
tetapi juga ada pesan di dalamnya. Nah, pesan itu biasanya disampaikan atau tersampaikan lewat goresan pensil. Nah, ini agak sulit ini. Adik-adik pasti pernah dengar bahwa gambar ini sepertinya mempunyai arti, sepertinya mempunyai pesan tersembunyi, pesan yang tidak diketahui banyak orang. Nah, ini pesannya itu adalah sahabat karib. Jadi ketika berada di gunung itu kan hanya beberapa orang yang bisa mencapai ke puncaknya ya. Dan untuk menikmati suasana indahnya di puncak gunung itu, kita memerlukan atau butuh teman pendamping untuk merasakan keindahan itu bersama-sama. Nah, disinilah Sujiwo Tejonya itu muncul, walaupun dalam bentuk ilustrasi, bentuk rekaannya. Ini tidak ada beneran di saat itu, namun karena dia saking ngefans-nya dengan beliau, maka beliau ingin dihadirkan di lukisan kali ini. Nah, Kak Irul mendapatkan tugas itu. Adik-adik, Kak Irul ditugaskan untuk membuat visual itu menjadi nyata, meskipun hanya dengan pensil. Sederhana ya, semoga tidak memalukan ini karya Kak Irul ini. Yang penting Kak Irul sudah berusaha ya. jangan di apa ya, terserah lah. Nah, itu ada awannya itu, adik bisa lihat kenapa Kak Irul pilih warna oranye. Iya, karena pengen tampilan baru aja, pengen kesan yang baru gitu loh. Biasanya kita lihat langit kan biru ya, kadang abu-abu, dan kalau sore itu kadang ada merah-merahnya gitu, ada pink, ada apa gitu. Kayak lebih oranye. Jadi gitu ya. Dan sekarang perhatikan adik, itu goresannya itu terlihat lebar-lebar kan. Itu sengaja nggak Kak Irul orotin untuk memberi kesan bahwa ini pensil. Jadi kalau kita pakai pensil itu pasti tumpul kan, jadi perlu orotin lagi, lalu tumpul lagi. Nah, ini ketika tumpul itu nggak Kak Irul orotin, nggak ada rautan untuk melanjutkannya kembali. Nah, di situ justru kalian menemukan satu style ya, satu gaya ya tadi. Pensil itu seperti memberi tekstur lain kepada kertas. Dia menjadi cocok untuk digambar di kain levis, kain yang kasar gitu. Nah, pakaiannya Sujiwo Tejo ini kan kebetulan dia ada kaos dan jaket ya. Nah, ini Kak Irul pakai pensil yang tumpul tadi, hingga kalau ada diperhatikan itu goresannya lebar-lebar ya, seperti ada pori-pori putih-putih gitu loh, putih-putih yang tak tersapu oleh timbalnya pensil, timbal atau timah ya. Di pensil itu ternyata hitamnya itu, batang pensil yang tengah yang hitam itu ternyata ada kandungan timahnya, adik-adik. Itulah kenapa dia memberikan jejak warna abu-abu hingga hitam pekat. Mulai nampak perbedaan ya kalau kita perhatikan
dari goresan di jaket dengan goresan di kulit tokoh ini itu berbeda. Jadi coba perhatikan di pipinya itu ada goresan pensil kan, arsiran. Goresan dengan arsiran itu kita anggap sama ya, kita anggap. Coba perhatikan di pipinya rekan-rekan, lebih nampak halus kan kalau pada pipinya, lebih kulitnya terasa, ada rasa kulit di dalam goresan ini. Dan perhatikan topinya ini perhatikan topinya. Karena topi terbuat dari kain, maka kita harus berimajinasi untuk menentukan arah goresan pensil kita agar menciptakan citra, menciptakan visual seperti tekstur kain. Nah, disitulah yang kita perlu trial and error adik-adik. Jika kalian itu boleh menggunakan banyak-banyak kertas untuk latihan. Kita mencoba perbedaan gitu. Jadi kalau ini Kak Irul dulu itu Kak Irul beli 1 rim kertas HVS, itu Kak Irul buat gambar apapun adik-adik, coret-coret apa. Kak Irul ketemu bungkus permen, Kak Irul gambar bungkus itu dengan pensil, Kak Irul arsir. Nggak mirip, Kak Irul remas-remas kertasnya, lalu Kak Irul coba lagi hingga benar-benar mirip bahwa itu arsiran bungkus permen atau plastik ya. Kalau kita melihat bungkus permen itu kan plastik, bagaimana mengarsir arsiran kita di kertas itu biar mirip bungkus permen. Nah, disitulah tantangannya, Dede. Disitulah perjuangannya. Adik-adik harus bisa membedakan arsiran batu, arsiran kertas, arsiran kain, arsiran plastik, arsiran kaca, arsiran levis, arsiran kulit, dan sebagainya. Masih banyak, Dede. Kalian coba-coba mainkan rasa kalian, tes kalian itu kalian mainkan agar bisa merasakan banyak benda dan tekstur, lalu mewujudkan tekstur itu di kertas dengan pensil kalian. Kuncinya adalah semakin sering rekan-rekan, adik-adik, teman-teman mencoba, makin sering rekan-rekan mencobanya, maka akan ada ilmu yang masuk, ilmu yang meresap, sehingga pelan tapi pasti kita akan bisa menggambar dengan baik, menggambar dengan realis, menggambar dengan nampak nyata, nampak seperti beneran, padahal itu kita bikinnya dari pensil ya. Ya, dari cukup sampai di sini ya. Kak Irul sepertinya sudah menjelaskan gambar ini dengan tambahan teknik-tekniknya, dan juga kenapa tadi kita beri warna di backgroundnya, karena di dunia seni rupa itu kita boleh melakukan apapun asal
jadinya itu baik ya, dari bagus, beautiful. Ya sudahlah, yang penting kalian suka dulu, yang penting suka dulu menggambar. Baik, sampai ketemu di episode yang lain, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.